Sahabat sekolah, pernahkah kamu mendapatkan surat undangan ulang tahun dari temanmu? Atau kamu pernah melihat surat undangan pernikahan yang ditujukan kepada orang tuamu di rumah? Sahabat sekolah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macam surat undangan. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi. Kita belajar bersama yaitu di materi pelajaran kelas 5 SD tema 7 subtema 3 pada peristiwa mengisi kemerdekaan di pembelajaran ke-1, yaitu kita nanti akan membahas materi tentang surat undangan dan kegiatan mengisi kemerdekaan. Oke, langsung saja, mari. Sahabat sekolah, pernahkah kamu mendapatkan surat undangan ulang tahun dari temanmu? Atau kamu pernah melihat surat undangan pernikahan yang ditujukan kepada orang tuamu di rumah? Sahabat sekolah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macam surat undangan. Oke, check it out. Sahabat sekolah, surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan harus efektif, yaitu SPJ. Apa SPJ? Singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Nah, sahabat sekolah, surat undangan itu dibedakan menjadi 3 jenis. Apa saja? Sebagai berikut. Yang pertama ada surat undangan resmi. Nah, surat undangan resmi ini adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Adapun ciri-cirinya, biasanya di bagian-bagian surat resmi ini ada kop suratnya, ada tanggal surat, ada nomor surat dan lampirannya. Kemudian untuk bagian yang lainnya ini bisa sama dengan surat jenis yang lain. Itu kemudian sahabat sekolah, berikutnya surat undangan setengah resmi yang kedua ini. Nah, undangan setengah resmi ini biasanya mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan ataupun instansi atau organisasi. Nah, contohnya seperti yang ada di samping. Itu contoh surat undangan pernikahan. Kamu pasti juga sering melihatnya, bukan? Nah, kamu bisa coba di rumah mengambil suratnya, kamu amati bagian-bagian dari surat undangan setengah resmi itu. Lalu, untuk yang ketiga yaitu surat undangan tidak resmi. Nah, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan pula ini ya, tidak resmi. Nah, seperti undangan ulang tahun misalnya, undangan perayaan kelahiran, tasyakuran, atau mungkin juga ada pengajian di rumah dan yang lain yang tidak resmi. Contohnya surat undangan ulang tahun, nah seperti yang ada di samping ini ya, itu. Nah, jadi ada 3 itu ya jenis surat undangan. Jadi tadi yang pertama surat undangan resmi,
setengah resmi dan tidak resmi. Nah, sahabat sekolah, ada sebuah surat undangan yang mungkin kamu terima atau diterima oleh orang tuamu, itu terbuat dari kertas. Kertas ini merupakan benda yang mudah terbakar ya. Nah, sahabat sekolah, tahukah kamu bahwa pada peristiwa pembakaran terjadi perubahan bentuk benda karena kalor? Ini pernah kita pelajari. Tetapi kalor ini tidak mengubah wujud benda. Kertas yang merupakan benda padat dibakar dengan api panas dan berubah menjadi abu yang juga masih benda padat, hanya berubah bentuknya saja. Sahabat sekolah, perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Salah satu perubahan wujud benda yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman. Penyubliman kan pernah kita dengar. Tidak hanya didengar, pernah kita pelajari. Sahabat sekolah, pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan ibumu di dalam lemari pakaian untuk melindungi pakaian agar tetap enak baunya? Nah, kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari ya, beberapa hari akan mengecil dan menghilang. Abracadabra, hilang. Kok bisa? Kak Dimas, kok bisa hilang itu? Ya, ini karena ada kejadian, ada peristiwa. Nah, kenapa? Ya, kapur barus tersebut mengalami penyubliman. Menyublim, sudah kita ketahui, menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud dari padat ke gas. Dari benda padat awalnya kapur barus berubah menjadi gas aroma. Nah, itu ya. Sahabat sekolah, berikutnya kita akan mengupas tentang kegiatan mengisi kemerdekaan. Di subtema yang lalu 2 itu kita mempelajari bagaimana peristiwa-peristiwa menuju kemerdekaan, perjuangan-perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sekarang kita akan belajar yaitu kegiatan mengisi kemerdekaan. Sahabat sekolah, kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari para penjajah dari bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Kini Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Namun banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisi dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya. Seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Nah, caranya, ya cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah yang pertama, mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara dan mengenal budaya bangsa sendiri. Nah, kemudian rasa cinta tanah air dan bangsa ini dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya. Selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu yang setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Nah, sahabat sekolah, akhirnya kita sampai di akhir video ini. Di akhir video ini, seperti biasa ada 2 tugas. Tugas yang pertama kita
di video ini yaitu berupa percobaan. Silahkan kamu lakukan percobaan sesuai dengan perintah yang ada di sebelah ini. Kemudian tugas yang berikutnya. Tugas berikutnya yaitu tugas kedua, jawablah soal di bawah ini dengan benar. Ada 10 soal yang sangat berkaitan dengan materi video yang telah Kak Dimas sampaikan tadi. Kamu bisa mengulang lagi dari awal videonya, kemudian kamu menjawab soal ini. Atau jika kamu mendapatkan tugas dari gurumu, kamu bisa menyalin atau di pause dulu videonya, disalin tulisannya di buku tugasmu, kemudian kamu kirim ke gurumu. Tuh. Oke, selamat mengerjakan tugas. Sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah video pembelajaran yang pertama kita ini di subtema ketiga ini ya. Dan bersambung di video pembelajaran yang kedua, tetap di channel sekolah. Nah, sahabat sekolah, jangan lupa share video ini jika video ini bermanfaat dan agar teman-temanmu mendapatkan manfaat. Juga jangan lupa tekan tombol lonceng dan pastikan kalian semua sudah subscribe channel sekolah. Cukup sekian, semoga video ini bermanfaat bagi masa depanmu dan mimpi-mimpimu. Semoga kamu sukses. Saya Kak Dimas, salam semangat luar biasa. Terima kasih.